Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah bi ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Baik, hari ini kita akan menjelaskan satu di antara 8 hal yang harus diketahui dalam metodik khusus pendidikan agama Islam. Kita mengetahui bahwa kemarin kita sudah berbicara terkait dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada qiraahnya, ada tilawahnya, ada tafsirnya, ada tarjimnya, ada kaligrafinya atau writingnya, dan seterusnya. Yang sekarang kita akan membahas tentang hadis. Nanti kita juga akan berbicara tentang fikih, usul fikih, akidah, akhlak, tari, bahasa Arab, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda menjadi seorang guru, Anda harus tahu betul terkait dengan komponen-komponen PAI atau elemen-elemen yang membangun sebuah nama bernama pendidikan agama Islam. Ini adalah yang kedua, kita harus guru PAI itu harus mengerti bagaimana cara mengajarkan hadis, bagaimana metodik hadis dalam PAI. Kita melihat, baik kita akan membreakdown hal-hal terkait dengan hadis. Pertama, definisi hadis. Bahwa hampir dipastikan ketika berbicara tentang Islam akan ada had atau definisi. Dua definisi, dia harus lugotan atau harfiah dan istilahan atau istilah atau terminologi. Kalau harfiah itu secara etimologi, dia berangkat dari satu kata yang memang memiliki derivasi atau memiliki makna yang memang bersangkut paut antara makna dengan istilah yang dianut. Yang kedua adalah secara istilah, di mana dia memiliki istilah khas dalam konteks ilmu tertentu. Dalam konteks ini adalah secara istilah ya istilah ilmu hadis. Baik, apa itu hadis? Hadis itu sebetulnya secara harfiah itu jadid, baru, qorib, dekat, khobar, berita. Jadi dalam konteks harfiah, hadis itu bisa adalah jadid, sesuatu yang baru. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu adalah sesuatu yang sudah lama, ya, sudah yang lama. Kalau jadid ini adalah sesuatu kalau Al-Quran itu qadim, kalau hadis itu jadid. Baik, secara istilah itu adalah ma'udifa ala Nabi Rasulullah SAW. Jadi ma'udifa, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, itulah hadis. Ya. Baik, itu ada 3 hal. Ada yang disebut dengan akwal, kaul, yaitu berupa ucapan. Ada yang berupa af'al, yaitu adalah perbuatan. Dan ada juga yang takrir, sikap atau ketetapan. Kalau di dunia pesantren ada mengatakan tikror. Tikror itu loh pangantep. Ya. Nabi Muhammad itu membiarkan, artinya dia tidak melarang. Ya, maka itu yang disebut dengan hadis. Di dalam istilah-istilah hadis itu banyak. Ada yang disebut dengan sunnah. Sunnah itu secara harfiah itu tradisi. Maka dalam bahasa Inggris hadis itu disebut tradition. Yaitu tradisi itu sesuatu yang dibiasakan. Tetapi secara istilah bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang dinukilkan. Manukila Nabi, dinukilkan dari Nabi Muhammad. Bisa aqwaluhu, perkataannya, af'aluhu, perbuatannya, wa takriruhu, ya, dengan takrirnya, ketetapannya atau sikapnya, bahkan pengajarannya, sifatnya, kelakuannya, perjalanan hidup, ya, setelah diutus menjadi rasul ataupun sebelumnya. Rasul sebelum waktu menjadi al-amin, diberi al-amin, itu juga merupakan sebuah hadis, ya. Karena apa? Karena sebelum pun itu dianggap sebagai sebuah hadis, ya, itu atau disebut sebagai sunnah karena dia itu sebagai tradisi. Sunnah itu apa yang terjadi sewaktu Rasulullah hidup. Bisa juga istilah di situ al-khobar, berita, ya, berita. Al-khobar itu secara istilah adalah sama dengan hadis, tetapi memang hadis-hadis yang disebutkannya itu adalah biasanya untuk menggunakan hadis-hadis yang marfu. Yang marfu, ya. Nanti kita akan bahas nanti apa hadis marfu, maudu, ya, hasan, sahih dan seterusnya. Selanjutnya juga itu asar. Asar itu artinya bekas atau jejak.
Biasanya al-asar ini mengacu kepada hadis-hadis yang mauquf, terutama sahabat bercerita terhadap Nabi sami itu, atau saya pernah melihat Rasulullah begini begini begini, ini disebut dengan asar. Baik, bagaimana struktur hadis? Jadi seorang nanti guru PAI itu harus mengerti tentang struktur hadis. Ada yang dimaksud, ada paling tidak ada 3 struktur hadis. Yang pertama itu ada sanad. Sanad itu yaitu sanad. Jadi mereverse gitu ya, mereverse atau menghubungkan. Jadi jalan yang dapat menghubungkan matan hadis, isi konten hadis terhadap Rasulullah gitu. Itu adalah sanad ya. Yang kedua adalah matan. Matan itu adalah justru konten, bisa kalam atau materi berita yang di over oleh sanad yang terakhir. Itu sanad ketika kita mendapatkan baik pembicaraan dari sabda Rasulullah atau dari sahabat atau dari tabi'in, itu matan, konten dari hadis itu sendiri. Contoh misal innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat adalah sanad. Siapa yang memberikan innamal a'malu binniyat ini sampai kepada kita, itu adalah sanad. Ilmunya sanad gitu ya. Tetapi orang yang mensanadkan atau orang yang menyampaikan itu disebut dengan rawi. Rawi adalah orang yang menyampaikan hadis atau menuliskan dalam satu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterima dari seseorang. Ya, maka ini disebut rawi. Nanti Anda kalau berbicara tentang hadis, Anda harus mengerti tentang sanadnya, matannya, dan rawinya. Ada juga yang memang menukilkan, seperti saya misalkan menukilkan hadis dari kitab anu, kita itu bukan rawi, tetapi itu mukharij. Bagaimana hadis itu? Fungsi hadis itu bagaimana? Fungsi hadis itu memiliki 3 hal minimal. 1, hadis itu adalah mengakui dan menguatkan suatu hukum yang tersebut dalam Al-Quran. Jadi hadis itu adalah pengakuan dan penguat dari Al-Quran. Yang kedua, hadis itu berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran. Yang ketiga, hadis itu merupakan penetapan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber hukum, sehingga dalam sumber hukum itu banyak yang tidak disebutkan secara teknis dalam Al-Quran. Sehingga hadis itu melengkapi Al-Quran, menguatkan, bahkan menetapkan sebuah hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu sangat tinggi, tetapi hadis itu sesuai dengan konteks yang berlaku saat itu. Baik, selanjutnya ini adalah riwayat, ini adalah sejarah hadis itu sendiri. Dulu Rasulullah itu melarang untuk menuliskan perkataan beliau kepada para sahabat, sehingga sahabat itu menghapus atau menghindari naskah-naskah yang berhubungan dengan berita beliau. Kenapa? Karena Rasulullah ada ketakutan campur aduk antara mana yang Quran, mana yang hadis. Karena Quran sendiri juga diucapkan dari mulut Rasulullah, sehingga para sahabat takut, sulit untuk membedakan mana yang Quran, mana yang hadis. Sehingga antara Quran dan hadis, Rasulullah memerintahkan bahwa yang hadis itu tidak boleh dinaskahkan, tidak boleh dituliskan. Kecuali ada 2 orang yang memiliki naskah, ya. Yang pertama adalah Abdullah bin Amr bin As, yang kita sebut bahwa sahifahnya atau naskahnya disebut as-sahifah as-sidqah gitu ya, as-sidqah. Jadi dia langsung mendapatkannya langsung dari Rasulullah, ya. Ada juga dari Zabir bin Abdullah al-Ansyari yang naskahnya disebut dengan as-sahifah al-Zabir atau sahifatul Jabir. Ya. Ini sejarahnya bahwa pada saat Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, sama Utsman bin Affan, ini perkembangan hadis tidak begitu pesat sebab anjuran beliau kepada sahabat agar mengutamakan penyiaran Al-Quran dulu sebagai dasar syariat Islam pertama. Jadi bukan hadis dulu ketika Abu Bakar dan Umar. Sehingga waktu Khalifah Utsman perkembangan begitu pesat. Bahkan Umar waktu itu, Utsman itu sudah mencoba, justru yang berhasil membukukan, karena waktu itu sebetulnya upaya ini sudah dilakukan, Al-Quran dibukukan waktu zaman sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tetapi Utsman yang kekhalifahan Utsman yang berhasil membukukan menjadi sebuah mushaf, maka dikenal dengan mushaf Utsmani. Selanjutnya,
eh pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Disinilah pembukaan hadis secara resmi. Maka kitab-kitab hadis menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran. Seperti Al-Bukhari, itu kitab Imam Bukhari itu menjadi referensi atau literatur kedua setelah Al-Quran. Maka kita kalau di tradisi Sunni kita mengenal dengan kutubus sunnah. Ada Bukhari, ada Muslim, ada Tirmizi, ada sunan yang lain. Itu ada 6 kitab. Selanjutnya, apa tujuan dari pembukuan hadis? Ya, tadi tidak boleh hilang, tidak boleh lenyap dari pembenar masyarakat, untuk membersihkan dan melihara hadis-hadis yang maudhu, ya, dari hadis-hadis yang maudhu, karena banyak juga hadis-hadis yang maudhu, agar tidak bercampur dengan Al-Quran, lalu mengatasi ada banyaknya kaum muslim yang hafal hadis terus wafat karena usia atau karena peperangan sehingga wafat, dan hadis itu ya hilang begitu saja. Jadi itu. Lalu bagaimana ilmu hadis itu sebetulnya memiliki, atau ilmu pengetahuan yang membahas tentang hal yang berkaitan dengan hadis, dan memiliki dua kategori. Satu, ilmu hadis sebagai ilmu riwayah, yang kedua ilmu hadis diroyah. Jadi ada dua, ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis diroyah. Apa itu riwayah? Riwayah itu adalah pengetahuan yang membahas bagaimana mengetahui cara-cara penukilan, nukil dari anu gitu ya. Pemeliharaannya bagaimana? Pembukaannya apa saja, ya. Yang itu ma'udifa ala nabi, seluruhnya disandarkan kepada nabi, baik itu af'aluhu, aqwaluhu, wa takriruhu. Objeknya adalah bagaimana cara menerima hadisnya, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana, ya, cara memindahkan atau membukukan dalam satu kitab hadis itu bagaimana. Itu dari ilmu hadis riwayah. Tujuannya atau faedahnya menghindari adanya kemungkinan salah kutip terhadap apa yang disandarkan kepada Rasulullah. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah. Lalu yang selanjutnya adalah ada ilmu hadis diroyah. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu mustalahul hadis. Mustalahul hadis yaitu kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad. Tadi kan kita ada 3, ada sanad, ada matan, ada rawi. Nah, kaidah-kaidah sanad, bagaimana ini disebut mutawatir, bagaimana ini sanadnya baik, ini tidak, dan seterusnya, ini bohong, ini tidak. Ini adalah mustalahul hadis. Jadi kaidah-kaidah tentang keilmuan hadis. Objeknya adalah melakukan penelitian terhadap rawi, ya, dan juga marwinya, sanad dan matannya. Jadi dilihat ini bagaimana dan seterusnya. Nah, tujuannya atau faedahnya menetapkan makbul diterima atau matrud ditolak hadis, dan selanjutnya dinamakan yang makbul dan ditinggalkan yang matrudnya. Jadi yang makbul yang diterima itu diambil, yang matrud yang mengandung dengan unsur-unsur Israiliyat dan seterusnya itu silakan dibuang saja. Selanjutnya, ini cabang-cabang ilmu hadis yang harus dikuasai. Ada ilmu rijalul hadis, ada ilmu jarhi wa ta'dil, ada ilmu fanil mabhamat, ada ilmu ilalil hadis, ada ilmu ghoribil hadis, nasikh wal mansukh, ilmu talfikil hadis, ilmu tasyrif wa tahrif, ilmu asbabil wurudil hadis, asbab wurud, mustalah ahlul hadis. Ada 10 ilmu dari cabang-cabang ilmu hadis. Apa itu saja? Jadi rijalul hadis, ilmu yang membahas para perawi hadis, maka disebutnya rijal, dia merawikan hadis dari sahabat, tabi'in, ataupun atba'ut tabi'in. Ada juga ilmu jarhi wa ta'dil, yaitu ilmu yang membahas tentang sifat seorang rawi. Apa sifatnya, bagaimana? Suka berbohong apa tidak? Dia ingatannya kuat apa tidak? Itu. Jadi ada dua yang penting. Satu, ingatannya kuat apa tidak? Yang kedua, suka berbohong atau tidak, ya. Lalu kesananya sifat, karakter dan seterusnya dilihat, apakah dia itu siqoh atau dipercaya atau tidak. Lalu selanjutnya ilmu fanil mabhamah, yaitu ilmu yang dengannya diketahui nama-nama orang yang tidak disebut namanya dalam matan atau di dalam sanad. Ya, diketahui nanti dengan mubhamat itu, ya. Ilalul hadis yaitu menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata, yang dapat cacat suatu hadis yang nampaknya tidak bercacat. Jadi ketika hadisnya itu cacat, maka akan diketahui dengan ilmu ilalul hadis. Lalu ilmu ghoribil hadis. Ghoribil hadis itu adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang dapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya.
Jadi ketika ada hadis yang gharib, yang sulit ditemukan maknanya, dengan gharibil hadis ini akan diketahui makna sesungguhnya. Ada ilmu nasy wal mansuh, ada dihapus lalu diganti. Ini adalah ilmu nasy wal mansuh, talfiqul hadis, yaitu membahas tentang cara mengumpulkan atau mengkompromikan antara hadis-hadis yang secara lahir bertentangan. Ketika ada hadis yang bertentangan satu sama lain, maka mana yang diambil, mana yang dibuang, dan seterusnya. Ada tasyrif atau tahrif, yaitu ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah titiknya, yang dinamai dengan mushaf dan bentuknya dinamai muharrab kalau sudah dipakai titik ya. Karena zaman dulu kan Quran juga tidak ada titiknya, bahkan tidak ada sakalnya, dan sekarang hadis misalkan pakai titik-titik, itu disebut dengan ilmu tasyrif wa tahrif. Ada ilmu asbabul wurud. Bagaimana sejarahnya? Sejarah turun dari sabda Rasulullah itu seperti apa? Nah, ini dijelaskan. Sehingga hadis itu tidak lepas dari tempat, tidak lepas dari waktu. Karena hadis itu ya perkataan atau tradisi Rasulullah yang memang diikat oleh waktu dan tempat. Yang terakhir itu ada mustalah ahlul hadis, ilmu yang menerangkan pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Apa ini istilahnya ini, misalkan ada maudu, ada sahih, ada mursal, dan seterusnya. Ini kita juga akan mempelajari tentang itu. Baik, kita akan mencoba langsung kepada pembagian hadis. Ada 3 hadis. Ada 3 ya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ya, jadi tapi ini dilihat dari kualitas sanadnya. Sanadnya itu memiliki 3 kualitas. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Ya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilah, tidak janggal, maka itu disebut hadis sahih. Tapi kalau yang kedua, kalau dia tidak sahih, ada hadis hasan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang adil, tapi tidak begitu kokoh ingatannya. Jadi ingatannya kurang kokoh, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat ilat serta kejanggalan pada matanya, itu hadis hasan. Boleh digunakan, boleh. Ada hadis dhaif lemah. Hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Jadi ketika di hadis hasan itu ada yang satu, si rawinya ingatannya sempurna, adil, ingatan sempurna, sanadnya bersambung. Kalau tidak bersambung, dia dhaif. Dia berilat, dia dhaif. Dia janggal, dia dhaif. Jadi kalau tidak ada salah satu atau salah banyak, ya itu disebut dengan dhaif. Tetapi dari sisi kuantitas rawi, kuantitas orang yang meriwayatkan, hadis itu terbagi menjadi 3. Ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Ahad itu 1. Masyhur itu memang masyhur. Kalau mutawatir dia terus bersambung. Oke, kita coba cek. Satu hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi. Sejumlah besar rawi meriwayatkan hadis ini. Yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dalam hal bersepakat untuk berdusta. Ini hadis mutawatir. Ya. Para ahli usul fikih membagi hadis mutawatir menjadi 2 bagian. Ada mutawatir lafzi, di mana memang lafadznya sama, terus menerus gitu. Mutawatir, dia terus menerus bersambung secara lafadz, tidak ada yang perubahan. Ada juga mutawatir maknanya, lafadznya berbeda tetapi maknanya sama gitu. Jadi tidak ada masalah. Itu hadis mutawatir. Yang kedua, ini syarat-syaratnya. Syarat-syarat mutawatir, dia disebut mutawatir kalau 1, pewartaan yang disampaikan oleh rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan panca indera. Sejumlah rawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berdusta atau berbohong. 3, adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam takobah pertama dengan jumlah rawi-rawi dalam takobah berikutnya. Jadi memang jumlahnya harus sama gitu ya. Selanjutnya hadis masyhur. Yang kedua adalah hadis masyhur. Hadis masyhur adalah yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Jadi kalau mutawatir itu banyak karena hampir semua perawinya itu menceritakan itu. Nah, kalau hadis masyhur dia lebih dari 3 orang atau lebih tetapi belum mendapat derajat mutawatir. Jadi kalau tidak mutawatir ya masuk ke yang kedua, yaitu masyhur. Jadi 3 orang meriwayatkan, itu berarti sudah masuk ke kategori masyhur. Hadis masyhur menjadi 3 bagian. 1, masyhur di kalangan para muhaddisin. Jadi kalau ada golongan muhaddisin, memang ini sudah masyhur. 3 orang muhaddisin ya sudah dianggap masyhur.
Masuk di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu, misalnya masuk di kalangan ilmu hadis saja, atau ilmu fikih saja, atau ilmu nahwu saja. Misalkan ini hadis itu ya di kalangan ilmu nahwu, tidak di kalangan ilmu hadis ya. Tidak apa-apa, yang penting lebih dari 3 orang. Yang ketiga, itu masyhur di kalangan umum saja. Jadi ini tidak ada para ahli, tetapi di kalangan umum Rasulullah pernah berkata begini, 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 ada 3 orang, atau ada 4, tapi belum tidak sebanyak rawi yang meriwayatkan, tidak ada apa-apa. Itu disebut hadis masyhur. Selanjutnya, hadis ahad itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Tuh, mutawatir ya. Para muhadis memberikan nama-nama tertentu bagi hadis ahad mengingat banyak sedikitnya rawi-rawi yang berada pada tiap-tiap tobaqoh ya, yaitu dengan hadis masyhur. Hadis aziz dan hadis qarib ya. Contoh hadis dhaif yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ya, Rasulullah SAW, al-iman yadi wa sab'una sab'ah wal haya su'batun minal iman. Itu hadis-hadis ahad ya. Jadi periwayatnya kurang dari hadis yang masyhur. Itu saja mungkin kita akan masuk nanti dari hadis dengan kualitas sanad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.